Ibu ini selalu melarang anaknya tidur di kamarnya. Ketika meninggal, si anak menyesal. Kasih sayang seorang ibu tak akan pernah ada habisnya. Sosok ibu dengan tulus merawat buah hatinya sejak masih dalam kandungan. Ketika sudah lahir, ibu menjadi orang yang begitu perhatian dengan anaknya. Cinta ibu kepada anak melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ibu akan berkorban dalam hal apapun untuk kebaikan sang anak. Bahkan ia akan maju paling depan saat anaknya disakiti dan akan merangkul saat anaknya bersedih. Begitu besar pengorbanan sang ibu untuk anaknya. Untuk itu jaga dan sayangi ibu dengan sepenuh hati. Buat ibu tersenyum tak harus dengan memberi barang mewah. Ibu rela kehilangan kebahagiaannya demi melihat aku bahagia. Tapi apa yang sering aku lakukan? Tanpa sengaja aku sering membuat ibu sedih. Dulu, di sebuah desa kecil yang terpencil, hidup seorang ibu tunggal bernama Lastri. Ia adalah seorang janda muda yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Rudi. Mereka tinggal dalam kemiskinan yang dalam. Namun Lastri berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun demi memberikan pendidikan yang layak bagi Rudi. Lastri adalah seorang buruh tani, bekerja di sawah sepanjang hari. Pendapatan yang ia dapatkan dari pekerjaannya hampir tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun Lastri adalah seorang wanita yang penuh semangat dan tekad. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari lingkungan miskin mereka. Meskipun hidup dalam kemiskinan yang mendalam, Lastri selalu mengingatkan Rudi akan impian besar yang ia miliki. Lastri menjual perhiasan miliknya dan bahkan sering kelaparan untuk memastikan Rudi memiliki buku-buku sekolah dan seragam yang layak. Ia berjalan kaki beberapa kilometer setiap hari untuk mengantar Rudi ke sekolah. Tidak peduli cuaca apapun yang melanda, semua pengorbanan itu hanya untuk melihat senyuman bahagia di wajah anaknya dan memberinya kesempatan yang tidak pernah ia miliki. Rudi adalah siswa yang cerdas dan berbakat. Ia belajar dengan tekun dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Setiap malam, Lastri akan membacakan cerita dan menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang tokoh-tokoh hebat yang perjuangannya bermula dari bawah. Ia ingin anaknya mengerti bahwa kemiskinan bukanlah batasan untuk meraih impian. Ketika Rudi lulus dari sekolah menengah atas, ia diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di negaranya. Namun kendala keuangan semakin menjadi-jadi. Lastri mengambil keputusan sulit untuk menjual tanah kecil yang ia miliki untuk biaya pendidikan Rudi. Ini adalah satu-satunya aset yang dimilikinya, tapi ia mengorbankannya demi anak. Ketika Rudi memulai kuliahnya, ia harus pindah ke kota yang agak jauh dari desanya. Ia mendapatkan beasiswa yang cukup untuk biaya kuliahnya, tetapi harus mencari tempat tinggal, membeli buku kuliah, dan membiayai kebutuhan sehari-hari. Ibu Lastri mengerti betul bahwa mereka berdua harus menghemat setiap rupiah yang dia miliki. Hari Senin pun datang, dan Rudi yang sedang video call melihat ibunya dengan alis tertegun. Ibu terlihat lemas, apa ibu sudah makan? Tanyanya khawatir. Ibu Lastri tersenyum lembut. Anakku, kamu ingat ini hari apa? Ini hari Senin, nak. Ibu sedang puasa Senin Kamis seperti kebiasaan ibu dulu, kata Ibu Lastri. Rudi merasa terharu. Ia melihat ibunya yang mulai menua dengan tubuh kurus, tetapi masih dengan semangat yang tak pernah luntur. Ibu Lastri melanjutkan. Ingatlah Rudi bahwa pendidikanmu adalah investasi terbaik yang ibu bisa berikan. Ibu akan selalu berusaha keras demi kesuksesanmu. Yang Rudi tidak tahu adalah ibunya sedang berpuasa Senin Kamis demi untuk menghemat uangnya, sehingga bisa membayar buku kuliahnya dan memastikan Rudi tidak kekurangan. Rudi menceritakan pengalamannya di kampus dengan semangat yang membara. Semuanya berjalan baik, Bu. Aku belajar dengan tekun dan aku harap bisa membanggakanmu. Ibu Lastri menjawab, kamu sudah membuat ibu sangat bangga, nak. Kami akan melewati ini bersama-sama dan aku tahu bahwa masa depanmu sangat cerah. Percakapan itu memberi Rudi semangat tambahan untuk terus bekerja keras. Ia menyadari bahwa setiap upaya yang ia lakukan, baik di kampus maupun di pekerjaan paruh waktunya, adalah waktu untuk menghormati pengorbanan besar yang telah dilakukan sang ibu. Setelah menutup telepon dari ibunya, Rudi kembali bersiap untuk bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan. Setiap hari setelah kuliah, Rudi bekerja paruh waktu di sebuah perpustakaan kampus untuk mencari uang tambahan. Ia sadar bahwa ibunya berjuang keras untuk memberinya pendidikan, dan sekarang gilirannya untuk ikut memikul beban.
Beberapa bulan setelahnya, di tanggal tua, sang ibu belum mengirimkan uang dan Rudy belum gajian. Stok makanan menipis. Rudy mulai belajar hemat dengan memakan sebungkus mie instan dan memasaknya menjadi 2 kali. Hingga suatu malam, Rudy pulang ke kos-kosannya setelah sehari yang panjang di kantor. Ia merasa sangat lapar, tapi uangnya hampir habis untuk bulan ini, dan ia tidak ingin membuat Ibu Lasri khawatir lagi. Setelah membersihkan diri, Rudy merasa perlu menelpon ibunya dan memberi kabar tentang hari yang ia lewati. Setelah beberapa percakapan, Ibu Lasri bertanya dengan penuh perhatian, "Sudah makan, Nak?" Rudy merasa dilema. Ia tahu jika ia mengaku belum makan, Ibu Lasri akan khawatir dan merasa bersalah karena tidak bisa memberinya makanan. Tapi ia juga tahu bahwa ibunya pasti akan lebih khawatir jika ia berbohong. Akhirnya demi merasa lebih tenang dan tidak membuat ibunya cemas, Rudy memutuskan untuk berbohong. "Iya, Bu, aku sudah makan," jawabnya dengan suara seringai palsu. Ibu Lasri merasa lega mendengar itu. "Bagus, Nak, aku tidak ingin kamu kelaparan di sana." Pada malam itu, Rudy tidur dengan perasaan bersalah, tetapi juga lega karena ibunya tidak khawatir. Ia merenung tentang pengorbanan yang telah dilakukan ibunya sepanjang hidupnya, termasuk berpuasa dan menghemat uang untuk dirinya. Rudy berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja lebih keras dan meraih kesuksesan, sehingga suatu hari ia bisa memberikan ibunya hidup yang lebih baik. Meskipun Rudy terkadang harus berbohong kepada ibunya tentang makanannya, semangatnya untuk meraih kesuksesan dalam pendidikannya tetap tak tergoyahkan. Ia terus kuliah dengan tekun dan giat, memanfaatkan setiap peluang yang ia dapatkan untuk memperdalam pengetahuannya dalam ilmu komputer. Suatu hari di perpustakaan kampus, saat Rudy menatap layar komputer dengan penuh konsentrasi, hari sudah gelap dan banyak teman yang sudah pulang. Tetapi Rudy masih bersama dengan buku-bukunya. Ia sedang menyelesaikan tugas besar yang harus diajukan esok hari. Seketika teman sekelasnya yang melihatnya bekerja keras memutuskan untuk mendekati Rudy. "Rudy, kenapa kamu selalu begitu tekun? Apa yang memotivasi kamu untuk terus berjuang seperti ini?" Rudy tersenyum. "Saya melihat ibu saya bekerja keras dan berkorban begitu banyak demi pendidikan saya. Itulah yang membuat saya tak pernah menyerah. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk ibu. Dan itu termasuk meraih gelar sarjana." Teman sekelasnya terkesan dengan tekad Rudy. Mereka membantunya menyelesaikan tugasnya dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Rudy merasa kaya dengan dukungan teman-temannya. Rudy terus mengejar mimpi dan menghadapi setiap tantangan dengan tekun. Ia lulus dari kuliahnya dengan prestasi yang luar biasa dan segera mendapatkan pekerjaan yang sangat baik dalam bidang teknologi. Keberhasilannya adalah bukti bahwa kerja keras dan tekadnya tidak pernah sia-sia. Akhirnya tiba saat mereka tunggu-tunggu. Rudy setelah bertahun-tahun berjuang keras, berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar sarjana dalam ilmu komputer. Hari wisuda adalah momen yang sangat berarti bagi Rudy dan Ibu Lasri. Mereka datang ke universitas dengan penuh kebanggaan. Rudy mengenakan jubah dan topi wisuda dengan senyuman yang begitu besar di wajahnya. Ia melangkah di atas panggung dengan percaya diri, melihat ke arah Ibu Lasri yang duduk di antara kerumunan. Mata Ibu Lasri penuh kebahagiaan dan bangga saat melihat anaknya berjalan menuju panggung. Ketika nama Rudy dipanggil untuk menerima gelar sarjana, tepuk tangan bergemuruh. Rudy menerima ijazahnya dengan penuh rasa syukur dan berdiri di depan mikrofon untuk bicara. Ia berterima kasih kepada Ibu Lasri atas segala pengorbanan, dukungan, dan cintanya yang telah membawa mereka hingga ke saat ini. Ia juga menginspirasi semua orang yang hadir dengan cerita perjuangannya. "Ketika saya merasa putus asa, ibu selalu ada di sana untuk memberi semangat dan keyakinan bahwa impian saya dapat terwujud. Ibu adalah pahlawan sejati saya, dan hari ini adalah bukti betapa pentingnya dukungan dan cinta seorang ibu. Terima kasih, Bu," ucap Rudy dengan suara yang gemetar. Setelah upacara wisuda selesai, Rudy dan Ibu Lasri merayakan kesuksesan mereka dengan penuh kebahagiaan. Ibu Lasri menatap anaknya dengan air mata kebahagiaan di matanya. Mereka merangkul erat, merasa bahwa semua perjuangan dan pengorbanan telah terbayar lunas. Rudy lulus dengan IPK 3,99, hampir sempurna. Prestasi ini adalah bukti nyata dari dedikasi dan kerja kerasnya. Dengan gelar sarjana yang dimilikinya, ia segera mendapatkan pekerjaan impian dan mulai membangun masa depan yang cerah. Ibu Lasri tak bisa menahan tangisnya, air mata kebahagiaan mengalir begitu deras dari matanya. Ia merangkul Rudy dengan erat dan berkata sambil menangis, "Nah, aku sangat bangga padamu. Semua pengorbanan dan perjuangan kita telah terbayar lunas. Kamu adalah anak hebat dan aku tak bisa lebih bahagia dari ini." Mereka berdua merangkul satu sama lain dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Ibu Lasri merasa bahwa segala perjuangan dan pengorbanannya adalah nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan kesuksesan besar yang Rudy capai.
Air mata bahagia terus mengalir, dan saat itulah mereka merasa seolah tidak ada beban lagi yang harus mereka pikul. Rudy merasa sangat bersyukur memiliki ibu seperti Lastri yang selalu mendukungnya, serta bersama-sama mengatasi segala rintangan dalam perjalanan hidup mereka. Mereka menikmati momen kebahagiaan ini bersama-sama dengan perasaan bangga dan cinta yang tak terukur. Setelah berhasil meraih gelar sarjana dengan prestasi yang sangat baik, Rudy memulai perjalanan karirnya dengan semangat dan keyakinan. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil di bidang teknologi, tapi dengan dedikasi dan kecerdasannya, ia segera mulai mencuri perhatian rekan-rekan kerja dan atasannya. Suatu hari, dalam sebuah presentasi perusahaan yang sangat penting, Rudy berhasil memberikan kontribusi luar biasa. Ia mengusulkan solusi inovatif yang akan menghemat waktu dan uang perusahaan. Para atasan sangat terkesan dengan kemampuan analitis dan pengetahuan teknis Rudy, serta semangatnya yang luar biasa. Setelah presentasi tersebut, Rudy mendapatkan tawaran pekerjaan dari sebuah perusahaan teknologi besar yang sangat bergengsi. Mereka menawarkan posisi yang lebih tinggi, gaji yang sangat baik, dan kesempatan untuk bekerja pada proyek-proyek besar dan inovatif. Rudy merasa sangat terkejut dan senang atas tawaran tersebut, dan ia berbagi kabar ini dengan Ibu Lastri. Ibu Lastri merasa sangat bangga dan bahagia melihat kesuksesan anaknya. Ia tahu bahwa semua pengorbanan dan perjuangan yang telah mereka lalui telah membawa mereka ke titik ini. Rudy menerima tawaran pekerjaan tersebut dan mulai bekerja di perusahaan besar itu. Di sana ia terus mengembangkan potensinya, memberikan kontribusi yang berharga, dan menjadi salah satu karyawan yang paling diandalkan. Berkat karir yang sukses dan pendapatan yang lebih baik di perusahaan teknologi besar, ekonomi keluarga Rudy mulai membaik. Ia merasa sangat bersyukur karena bisa memberikan Ibu Lastri hidup yang lebih baik setelah semua pengorbanan yang telah ibunya lakukan selama ini. Rumah kecil mereka kini segera direnovasi. Rudy dan Lastri berdiri bersama melihat rumah mereka yang baru mengalami perubahan besar. Dinding yang dulu retak-retak ini telah diperbaiki, cat segar telah diterapkan, mereka memiliki atap yang lebih kokoh dan tahan lama, dan taman kecil di depan rumah mereka mulai menjadi lebih hijau dan rapi. Ibu Lastri merasa begitu bahagia dan haru saat melihat perubahan ini. Nak, aku tak pernah berharap kalau kita akan memiliki rumah yang lebih baik. Terima kasih atas semua yang kamu lakukan. Rudy tersenyum dan memeluk ibunya. Ibu, kamu adalah inspirasiku. Semua yang aku lakukan adalah untuk kita berdua. Aku sangat bersyukur bisa memberimu rumah yang nyaman dan aman. Mereka bersama-sama merayakan perubahan ini dan menikmati momen bahagia di halaman rumah yang direnovasi. Ini adalah bukti betapa cinta seorang anak kepada ibunya dan komitmen Rudy untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Beberapa waktu setelah Rudy melihat rumahnya yang telah direnovasi, Ibu Lastri dan Rudy duduk bersama di ruang tengah rumah mereka. Rudy mulai merasa penasaran dengan alasan di balik pelarangan ibunya untuk mengunjungi kamarnya. Dengan lembut Rudy bertanya, "Ibu, kenapa kamu selalu melarang aku ke kamarmu? Apa yang sedang kamu sembunyikan dariku?" Ibu Lastri menghela napas dalam-dalam, tatapannya penuh dengan keraguan. Akhirnya dengan suara pelan ia menjawab, "Nak, kamu tahu, kamarku adalah satu-satunya tempat di rumah ini yang selalu kusimpan sebagai tempat pribadiku. Itu adalah tempat di mana aku bisa merenung, berdoa, dan mencurahkan perasaanku tanpa ada yang mengetahui." Rudy mengerti bahwa Ibu Lastri ingin memiliki ruang pribadi yang hanya miliknya, di mana ia bisa merenung dan berdoa. Ia merasa haru karena pengorbanan yang tak pernah berakhir yang telah dilakukan ibunya demi dirinya. Ia menjawab dengan penuh pengertian, "Aku mengerti, Bu. Kamarku adalah tempat yang spesial bagiku juga, dan aku sangat menghargai tempat pribadimu. Terima kasih atas segala yang kamu lakukan untukku." Ibunya tersenyum, merasa lega karena anaknya mengerti alasan di balik pelarangan itu. Keduanya kembali duduk bersama dengan rasa cinta yang ada dalam hati mereka. Beberapa tahun setelah kesuksesan awalnya, Rudy mulai merencanakan langkah selanjutnya dalam hidup, yaitu membentuk keluarga. Ia telah menjalani hubungan yang serius dengan seorang wanita bernama Ayu dan merasa bahwa saatnya untuk memperkenalkan calon menantunya kepada ibunya. Scene berikutnya terjadi ketika Rudy membawa Ayu untuk pertama kalinya ke rumah mereka. Ibu Lastri dengan penuh antusiasme menyambut mereka. Rudy sangat gugup, tapi ia yakin bahwa Ayu akan menerima dengan baik oleh ibunya. Ibu Lastri bersikap sangat hangat dan ramah kepada Ayu. Mereka berdua bersama di ruang tengah dan berbicara tentang berbagai hal, dari kehidupan keluarga hingga rencana masa depan. Ayu adalah wanita yang cerdas, sopan, dan penuh dengan cinta. Ia memberikan penghormatan yang tulus kepada Ibu Lastri dan Ibu Lastri merasa bahwa Rudy telah memiliki wanita yang hebat. Setelah pertemuan itu, Rudy dan Ibu Lastri duduk bersama dengan bicara lebih lanjut. Ibunya dengan senyum lembut berkata, "Aku melihat betapa bahagianya kamu bersama Ayu, Nak. Aku merasa bahwa dia adalah orang yang tepat untukmu." Rudy merasa sangat bersyukur bahwa ibunya menerima hubungannya dengan Ayu dengan tangan terbuka. Ia menjawab dengan penuh rasa syukur.
Terima kasih Bu, aku sangat mencintai Ayu, dan aku berharap bisa membangun keluarga yang bahagia seperti yang kita miliki. Ibu Lastri tersenyum. Aku tahu kamu akan menjadi ayah dan suami yang hebat, Nak. Aku mendukung kebahagiaanmu sepenuh hati. Momen ini adalah langkah besar dalam perjalanan menuju pembentukan keluarga baru untuk Rudy dan Ayu. Ibu Lastri melihat masa depan yang cerah dan bahagia untuk anaknya, dan dia merasa bahagia bahwa Rudy telah menemukan cinta sejatinya. Rudy merasa ada hal yang ingin dia sampaikan kepada Ayu mengenai ibunya, dan suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu, dia memutuskan untuk bicara secara terbuka. Rudy mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, Ayu, aku ingin bicara denganmu tentang ibuku. Sejak aku mulai kuliah, ibuku selalu melarangku masuk ke kamarnya. Aku tidak pernah tahu kenapa. Ayu mendengarkan dengan perhatian dan bertanya, apakah kamu ingin tahu mengapa ibumu melakukan itu, Rudy? Rudy mengangguk. Iya, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dan aku ingin tahu. Ayu tersenyum dengan lembut dan menjawab, mungkin ada alasan pribadi yang dia ingin pertahankan sebagai ruang pribadinya, tapi yang pasti ibumu adalah orang yang sangat mencintaimu dan selalu ingin yang terbaik untukmu. Rudy merasa lega mendengar kata-kata Ayu dan ia menjawab, aku tahu itu Ayu, ibuku selalu memberikan dukungan dan cinta yang tulus. Mungkin itu adalah salah satu cara dia menjaga keintiman dan privasinya. Ayu menyetujui, aku yakin begitu juga Rudy. Yang penting adalah bahwa kita saling menghormati kebutuhan dan batasan satu sama lain. Kita akan meraih pemahaman lebih lanjut tentang hal ini seiring berjalannya waktu. Mereka berdua merasa lebih dekat dan saling mendukung satu sama lain. Setelah berbicara tentang hal ini, Rudy merasa lebih yakin bahwa Ayu akan menjadi bagian penting dari kehidupan dan keluarganya. Dan mereka bersama-sama akan mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan hidup mereka bersama. Setelah menjalani hubungan yang kuat dan berkomitmen satu sama lain, Rudy dan Ayu memutuskan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya dalam hubungan mereka, yaitu pernikahan. Pernikahan mereka adalah momen yang sangat berarti dalam hidup mereka. Ibu Lastri sangat bahagia dengan kabar ini. Hari pernikahan Rudy dan Ayu, mereka mengenakan pakaian pernikahan mereka yang indah dan upacara pernikahan berlangsung di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat. Rudy dan Ayu mengucap janji suci satu sama lain dengan cinta dan kesetiaan. Setelah upacara selesai, keduanya keluar dari tempat pernikahan dengan senyuman bahagia. Mereka berjalan bersama-sama menuju Ibu Lastri yang menunggu di luar. Ibu Lastri menyambut mereka dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan di matanya. Ibu Lastri berkata dengan suara yang penuh emosi, "Selamat Nak, aku sangat bahagia melihatmu menemukan cinta sejatimu dan memulai hidup bersama Ayu." Rudy tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Bu, semua ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan dan cinta darimu. Kamu adalah bagian penting dari hari ini." Pernikahan keduanya adalah bukti nyata dari cinta yang kuat dan komitmen mereka satu sama lain, serta dukungan yang mereka terima dari Ibu Lastri. Momen ini adalah perayaan cinta dan harapan baru dalam keluarga mereka. Setelah pernikahan Rudy dan Ayu, Ibu Lastri merasa bahwa kebahagiaannya sudah cukup. Ia melihat anaknya telah menemukan cinta sejatinya dan memulai kehidupan baru bersama pasangan. Kebahagiaan Rudy adalah kebahagiaannya, dan itulah yang paling penting baginya. Rudy dan Ayu berkunjung ke rumah Ibu Lastri untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mereka duduk bersama di ruang keluarga yang penuh cinta. Ibu Lastri melihat keduanya dengan mata penuh kebahagiaan. Ibu Lastri tersenyum dan berkata, "Nak, melihatmu bahagia dengan Ayu adalah hal terbaik yang bisa terjadi dalam hidupku. Aku merasa bahwa kebahagiaanmu sudah cukup untuk membuatku bahagia." Rudy tersenyum dan meraih tangan ibunya. "Terima kasih Ibu, kami sangat bersyukur memiliki dukungan dan cinta darimu." Hingga beberapa bulan setelah pernikahan Rudy dan Ayu, keluarga mereka dihadapkan pada duka yang mendalam. Ibu Lastri, wanita yang telah berjuang dan berkorban sepanjang hidupnya, meninggal dunia. Momen ini sangat mengharukan dan penuh dengan perasaan kehilangan. Saat keluarga Rudy dan Ayu berkumpul untuk meratapi kepergian Ibu Lastri, Rudy dan Ayu sangat terpukul oleh berita tersebut, tapi mereka bersatu dalam kebahagiaan dan kenangan yang Ibu Lastri tinggalkan. Pemakamannya adalah momen yang penuh dengan emosi. Rudy dan Ayu memandang makam Ibu Lastri dengan air mata di mata mereka. Mereka merasa duka yang mendalam, namun juga merayakan hidup yang luar biasa yang telah dijalani Ibu Lastri. Setelah pemakaman, Rudy dan Ayu kembali ke rumah keluarga. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang pernah dipenuhi dengan tawa dan cinta Ibu Lastri. Mereka merenung dan berbicara tentang kenangan indah yang mereka bagikan bersama Ibu Lastri. Rudy berkata dengan lembut, "Ibu selalu memberikan dukungan, cinta, dan inspirasi dalam hidup kita. Kami akan selalu merindukanmu." Ayu menambahkan, "Ibu telah meninggalkan warisan besar bagi kita. Semua yang kita pelajari dari Ibu akan membimbing kita dalam hidup kita yang baru bersama-sama." Kehilangan ibunya adalah momen yang sangat berat bagi Rudy dan Ayu, tapi mereka tahu bahwa cinta dan kenangan Ibu Lastri akan selalu hidup di dalam hati mereka.
Mereka akan terus merayakan warisan beliau dan mengenang segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan. Kesedihan Rudy saat kehilangan ibunya adalah perasaan yang mendalam dan penuh dengan luka batin. Ia merasakan kekosongan yang tak terlukiskan, seperti kehilangan sebuah bagian penting dalam hidupnya. Setiap hari terasa seperti beban yang berat, dengan perasaan kehilangan yang menghantui setiap langkah yang ia ambil. Mata Rudy sering terisi dengan air mata dan senyuman yang dulu sering ada di wajahnya seakan menghilang. Ia merasa sepi dalam hatinya, merindukan cinta dan dukungan ibunya yang selalu ada sepanjang hidupnya. Setiap sudut rumah mereka mengingatkan padanya akan kenangan indah bersama Ibu Lasri, dan setiap benda yang ditinggalkan oleh ibunya memiliki makna mendalam. Rudy sering merenung di malam hari, teringat akan momen-momen bersama ibunya, dan bertanya-tanya bagaimana ia akan melanjutkan hidup tanpa kehadiran beliau. Kehilangan Ibu Lasri telah mengubah hidupnya secara mendalam, membuatnya merasa terluka dan terpukul, tapi juga memberinya kesempatan untuk merenung dan menghargai nilai-nilai yang telah diajarkan oleh ibunya. Ayu yang selalu menjadi pendamping setia mendekatinya dan memeluk Rudy dengan erat dan berkata dengan lembut, "Rudy, kita akan menghadapi momen-momen yang berat ini bersama-sama. Ibu Lasri akan selalu ada dalam kenangan kita dan kita akan terus menghormati dan merayakan hidupnya." Rudy merasa beruntung memiliki dukungan dan cinta Ayu dalam saat-saat seperti ini. Ia tahu bahwa meskipun ia merasa sedih dan kehilangan, mereka akan terus bersama dalam perjalanan hidup mereka. Rudy yang merindukan ibunya merasa ingin tidur di kamar yang dulu ditempati oleh almarhumah. Kamar itu adalah tempat yang penuh dengan kenangan indah dan nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Ibu Lasri. Rudy ingin merasakan kehadiran dan kehangatan ibunya bahkan jika hanya dalam mimpi. Suatu malam Rudy memutuskan untuk tidur di kamar almarhumah Ibu Lasri. Ia langsung ke dalam kamar dengan hati yang berat tetapi juga penuh dengan harapan bahwa ia mungkin bisa merasa lebih dekat dengan ibunya. Saat Rudy tertidur di kamar Ibu Lasri, ia merasa nyaman dan dekat dengan ibunya dalam mimpinya. Namun tiba-tiba ia terbangun dengan perasaan kaget. Kasur yang ditempatinya tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman dan ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Rudy segera menyadari bahwa kasur di kamar Ibu Lasri telah sangat rusak. Kasur yang dulu nyaman dan empuk sekarang telah berubah menjadi bongkahan busa yang keras dan lapisan kain yang koyak-koyak. Ia merasa sedih dan terkejut melihat perubahan drastis pada kasur yang dulu sangat dikenalnya. Perasaan Rudy campur aduk. Di satu sisi ia merasa sedih melihat perubahan pada kasur yang memiliki kenangan indah bersama Ibu Lasri. Di sisi lain, ia merasa sebagai pengingat bahwa kepergian Ibu Lasri adalah kenyataan yang tidak dapat diubah dan bahwa segala sesuatu di rumah ini akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Saat Rudy melihat kasur yang sangat rusak di kamar Ibu Lasri, ia merasa sepenuhnya tersentuh dan tak mampu menahan air mata. Kesedihan, penyesalan, dan rasa bersalah mendalam menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa Ibu Lasri telah melakukan pengorbanan besar dalam hidupnya untuk mendukung dan memastikan kesuksesan Rudy. Rudy merenung dan mengenang semua momen dalam hidupnya ketika Ibu Lasri selalu ada di sampingnya. Teringat akan hari-hari ketika Ibu Lasri mengorbankan kenyamanan dan kebutuhannya sendiri untuk memastikan bahwa Rudy memiliki segala yang diperlukan untuk sukses. Bahkan jika itu berarti tidur di kasur yang rusak dan lusuh. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia memahami betapa besar pengorbanan dan cinta yang telah diberikan oleh ibunya. Ia merasa sangat bersyukur, tetapi juga merasa seakan-akan terlambat untuk memberikan penghargaan dan terima kasih pada ibunya. Rudy menggenggam potongan kain dari kasur yang rusak sebagai pengingat akan pengorbanan dan cinta yang tak terukur yang diberikan oleh Lasri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjadikan kesuksesannya sebagai cara untuk membalas semua pengorbanan dan cinta yang telah diberikan ibunya sepanjang hidupnya. Momen ini adalah titik balik emosional bagi Rudy, di mana ia menghargai betapa besar pengorbanan Ibu Lasri dan berkomitmen untuk menghargai warisan dan nilai-nilai yang telah diberikan oleh beliau. Kesedihan dan penyesalan yang ia rasakan adalah pengingat yang kuat tentang betapa pentingnya kita menghargai orang yang telah berkorban demi kesuksesan kita. Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuatan cinta dalam keluarga dan bagaimana kebahagiaan anak kita adalah kebahagiaan kita sendiri. Ibu Lasri adalah contoh nyata tentang cinta dan pengorbanan seorang ibu yang tak terbatas untuk anaknya. Seorang ibu akan mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri untuk kebahagiaan anaknya.